Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Agustina Ambar Pertiwi pada mata kuliah Biokonservasi. Kali ini kita akan berdiskusi tentang konservasi pada tingkat spesies dan populasi. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep dasar populasi berukuran kecil dan memahami konsep variasi demografik. Sebagaimana yang kita ketahui, yang dinamakan dengan upaya konservasi adalah upaya perlindungan. Nah, upaya konservasi yang baik itu bertujuan agar spesies atau individu yang terancam punah yang akan kita konservasi itu dilestarikan dalam jumlah yang sebanyak mungkin dan juga dalam habitat yang berkualitas dan seluas mungkin. Perencanaan perlindungan satwa liar harus berkompromi dengan pembangunan ekonomi untuk manusia. Maksudnya, upaya konservasi satwa liar yang dilakukan itu sebaiknya harusnya memiliki dampak positif terhadap ekonomi manusia. Contohnya misalnya dengan pengadaan upaya konservasi kebun binatang ya. Untuk kebun binatang itu kan termasuk upaya konservasi ex situ. Nah, dalam pengelolaannya itu akan ada tiket masuk, kemudian di sekitar area kebun binatang akan ada para pedagang-pedagang. Nah, itu menambah nilai ekonomi untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Demikian juga dengan kawasan konservasi seperti Taman Hutan Raya, kemudian Taman Nasional, mereka memberlakukan tiket masuk dan ada juga simaksi. Nah, itu semua nanti akan digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat yang tinggal di sekitar situ. Konsep dasar populasi berukuran kecil ini diawali dengan MVP atau Minimum Viable Population. Nah, setelah MVP Minimum Viable Population ini diketahui, baru kita bisa melakukan MDE atau Minimum Dynamic Area. Apa itu MVP? MVP itu jumlah individu minimal yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup suatu spesies. MVP ini juga bisa disebut sebagai ukuran populasi terkecil yang diperkirakan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk bertahan hidup di masa yang akan datang. Nah, MVP ini untuk mencarinya itu harus didasarkan pada penelitian-penelitian yang rinci, baik tentang demografinya sampai ke analisis lingkungannya. MVP ini digunakan sebagai pendekatan yang memungkinkan dilakukannya perkiraan secara kuantitatif mengenai banyaknya jumlah individu yang diperlukan untuk melestarikan suatu spesies yang mampu bertahan hidup ya dari berbagai macam bencana seperti misalnya peristiwa badai, kemudian gempa bumi, kebakaran hutan, epidemi, kerusakan pangan, dan lainnya. Perhitungan MPV ini bisa dilakukan pada semua jenis spesies, tetapi pada umumnya perhitungan MPV ini dilakukan pada spesies yang terancam punah. Nah, ukuran populasi spesies yang terancam punah ini di alam seringkali berada di bawah jumlah minimal. Untuk mendapatkan MVP ini diperlukan penelitian yang rinci ya tadi tentang demografi populasi serta analisis lingkungan. Nah, penelitian yang terinci ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biayanya sangat besar. Kemudian waktunya juga lama, bisa bulanan, bahkan juga bisa tahunan. Setelah kita melakukan perhitungan MVP, kita melakukan perhitungan MDE atau Minimum Dynamic Area. Apa itu MDE atau Minimum Dynamic Area? MDE adalah luasan atau jumlah habitat yang cocok dihuni agar MVP tadi dapat dicapai atau dipertahankan. MDE ini dihitung dengan mempelajari luasan daerah jelajah individu maupun kelompok atau koloni spesies yang terancam punah yang dihitung MVP-nya. Populasi berukuran kecil lebih mudah terancam punah. Kenapa? Karena semakin kecil populasinya, maka mereka akan memiliki ketahanan diri yang kecil juga, berbeda dengan jumlah populasi yang besar.
Beberapa masalah yang ditemukan pada jumlah populasi yang berukuran kecil antaranya ada hilangnya keragaman genetik dan timbulnya masalah dalam tekanan silang dalam atau perkawinan sedarah. Kemudian yang kedua, adanya perubahan demografik di mana laju kelahiran dan laju kematian akan mengalami variasi acak sehingga mengakibatkan perubahan pada struktur dan komposisi pada populasi tersebut. Dan yang ketiga, perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini bisa disebabkan oleh bermacam-macam hal, misalnya peristiwa pemangsaan, kompetisi, penyakit, persediaan pangan, maupun bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Bencana alamnya bisa kebakaran, kemudian banjir, gempa bumi, badai, dan lain sebagainya. Masalah pada populasi berukuran kecil yang pertama yaitu hilangnya keragaman genetik dan timbulnya masalah dalam tekanan silang dalam atau perkawinan sedarah. Logikanya begini, pada satwa yang memiliki populasi yang besar, umumnya mereka itu atau individu di dalam populasi itu tidak kawin dengan kerabat dekat mereka. Mekanisme penginderaan termasuk perilaku dan juga aroma tubuh akan mendorong satwa-satwa di dalam populasi itu untuk menyebar dan meninggalkan tempat kelahirannya. Oleh karena itu, mereka cenderung tidak kawin dengan kerabat. Sedangkan pada tumbuhan juga terdapat berbagai mekanisme secara morfologi dan fisiologi yang mendukung penyerbukan di luar atau penyerbukan silang dan mencegah penyerbukan di dalam atau penyerbukan sendiri. Tetapi bagi populasi yang berukuran kecil, mereka tidak memiliki banyak pilihan terhadap pasangan. Oleh karena itu, sering terjadi persilangan dalam atau perkawinan sedarah, atau nama lainnya inbreeding. Nah, pertukaran gen antara induk dengan keturunannya, persilangan antar kerabat dekat, maupun penyerbukan sendiri oleh tumbuhan hermaprodit itu cenderung memunculkan tekanan silang dalam. Tekanan silang dalam ini ditandai oleh tingginya angka kematian, sedikitnya jumlah keturunan, dan kalaupun ada keturunan, maka keturunan itu akan lemah, steril, dan memiliki keberhasilan reproduksi yang rendah. Pada kawasan konservasi ex situ seperti kebun binatang, perkawinan sedarah ini menjadi masalah yang cukup pelik ya. Karena dengan lokasi mereka yang sempit untuk jumlah populasi spesies terkait, tidak sangat memungkinkan mereka untuk melakukan perkawinan sedarah, melakukan perkawinan dengan individu yang ada di dalam kandang yang sama. Nah, perkawinan-perkawinan itu bisa mengakibatkan kecacatan tadi, menghasilkan keturunan yang lemah, kemudian daya tahan tubuhnya kurang, dan kadang mereka menjadi individu yang tidak subur. Itu dampak negatif dari perkawinan sedarah. Dan itu tidak hanya terjadi pada hewan, begitu juga dengan manusia. Ketika manusia melakukan perkawinan sedarah, maka dampak negatifnya juga akan sama seperti itu. Perkawinan sedarah tadi itu akan mengakibatkan hilangnya variasi genetik pada populasi yang melakukan perkawinan sedarah tadi. Nah, itu juga bisa membatasi kemampuan individu dalam populasi tersebut untuk menghadapi keadaan yang baru dan juga perubahan lingkungan jangka panjang seperti polusi, penyakit baru, perubahan iklim. Nah, mereka memiliki kemampuan yang lemah untuk menghadapi itu semua. Populasi berukuran kecil yang tidak memiliki keragaman genetik yang besar akibat hilangnya keragaman genetik karena perkawinan sedarah tadi, mereka akan lebih mudah terancam punah. Masalah selanjutnya pada populasi berukuran kecil itu pada perubahan demografik, di mana laju kelahiran dan kematian itu akan mengalami variasi acak dan mengakibatkan perubahan pada struktur dan komposisi populasi. Ketidakseimbangan antara jumlah individu yang lahir dan mati tentu akan membuat populasi itu menjadi tidak seimbang, dan perkembangan populasinya juga bisa menurun dengan pesat. Yang terakhir, perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini disebabkan oleh pemangsaan, kompetisi penyakit, persediaan pangan, maupun bencana alam. Jika populasinya berukuran kecil, ketika ada satu bencana alam, kemudian mereka tewas, hilanglah populasi itu. Tetapi jika jumlah populasinya besar, ketika ada sebagian dari populasi mereka terkena bencana alam, maka masih ada individu-individu dari populasi itu yang bisa menyelamatkan diri.
Kemudian untuk penyakit juga demikian ya, dimana kalau jumlah populasinya besar maka masih ada spesies di populasi tersebut atau individu di populasi tersebut yang mampu bertahan dari penyakit itu. Kalau jumlah populasinya kecil, satu kena penyakit, nular habis. Akhirnya mereka punah. Lalu, berapa sih ukuran populasi yang efektif supaya populasi tersebut bisa bertahan dari ancaman kepunahan? Karena sebagaimana yang kita ketahui, setiap individu itu memiliki kemungkinan yang sama untuk kawin dan menghasilkan keturunan. Sedangkan pada kenyataannya banyak faktor-faktornya, termasuk umur, kemudian kesehatan, sterilitas, kemudian juga ada kekurangan makanan, ukuran tubuh yang kecil, dan juga struktur sosial bekerja itu bisa mencegah perkawinan, sehingga banyak individu yang bersifat steril, yang kemudian akibatnya tidak bisa memproduksi keturunan. Selain itu, juga dipengaruhi oleh degradasi dan fragmentasi habitat. Contohnya misalnya untuk tumbuhan, hewan, kemudian jamur, bakteri, dan protista yang punya biji, kemudian spora, ataupun struktur lainnya yang ada atau terdapat di dalam tanah maupun di air, untuk berkecambah dari biji atau spora tadi itu, mereka harus menunggu waktu yang tepat atau kondisi lingkungan yang stabil. Akibatnya, banyak individu yang tidak mampu berkembang biak maupun menghasilkan keturunan pada waktu tertentu. Hanya sejumlah kecil individu yang akan memiliki kemampuan berkembang biak dengan baik pada situasi atau kondisi lingkungan yang mendukung. Ada dua pendapat yang menyatakan ukuran populasi yang efektif. Yang pertama, pendapat Franklin tahun 1980. Franklin menyatakan diperlukan 50-500 individu untuk mempertahankan keragaman genetik. Sedangkan Lande tahun 1995 mengatakan perlu 5.000 individu untuk mempertahankan variasi genetik yang dibutuhkan proses evolusi dan untuk menjamin keberadaan populasi tersebut. Bagian dari populasi yang berhasil berkembang biak itu disebut ukuran populasi efektif atau effective population size yang bisa kita singkat dengan EPS. EPS ini akan lebih kecil daripada ukuran populasi yang sesungguhnya. Peluang keberlanjutan populasi bukan diperhitungkan dari ukuran populasi sesungguhnya, sekalipun ukuran populasi sesungguhnya biasanya jauh lebih besar dibandingkan dengan EPS atau effective population size. Ada 3 faktor penentu yang akan memperkecil IPS suatu spesies atau populasi, yaitu perbandingan jenis kelamin yang tidak seimbang, variasi kemampuan bereproduksi, serta perubahan dan efek penyusutan populasi. Perbandingan jenis kelamin yang tidak seimbang atau unequal sex ratio. Contohnya, perbandingan jantan dan betina pada spesies angsa yang tidak berimbang itu akan menjadi suatu masalah. Ketika dalam suatu populasi ada 20 jantan dan 6 betina, maka hanya ada 12 individu, 6 jantan dan 6 betina yang dapat berpasangan. Nah, dalam hal ini IPS-nya bernilai 12 bukan 6, karena yang berpasangan tadi hanya 6 pasang ya. Kemudian pada jenis satwa lain, hierarki dan struktur sosial, termasuk poligami, juga dapat menghalangi sebagian individu untuk berkembang biak, walaupun secara fisiologis individu-individu tersebut mampu berkembang biak. Contohnya, pada singa laut, seekor jantan dominan akan cenderung menguasai sejumlah betina dan menghalangi jantan lain untuk berkembang biak atau kawin dengan anggota haremnya. Pada kelompok anjing, betina dominan akan menghasilkan semua bayi dalam kelompoknya. Dan pada jenis primata termasuk monyet seperti makaka dan orang utan yang tidak hidup secara monogami. Monogami itu setia dan terikat pada satu pasangan saja ya. Ini dikenal istilah alpha male dan beta male, di mana alpha male akan mendapat prioritas untuk membiaki betina dalam kelompoknya. Jadi kalau dalam satu kelompok itu ada misalnya ada 5 betina, kemudian ada 3 jantan,
Tetapi jantan yang ketuanya itu yang berhak untuk mengawini semua bonita yang ada di kelompok itu. Selanjutnya, variasi kemampuan bereproduksi. Setiap spesies, setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda untuk menghasilkan keturunan. Tidak semua manusia, tidak semua hewan, tidak semua tumbuhan itu mudah mendapatkan keturunan. Ada yang mudah, ada yang susah. Contohnya seperti manusia, ada yang setelah menikah mereka langsung diberikan keturunan, tapi ada juga pasangan yang sudah lama menikah belum diberi keturunan sampai mereka melakukan upaya seperti bayi tabung. Demikian pada tumbuhan. Tidak semua tumbuhan mampu menghasilkan banyak biji. Ada tumbuhan yang hanya mampu menghasilkan beberapa biji, tapi juga ada tumbuhan yang mampu menghasilkan ribuan biji dalam waktu yang singkat. Yang terakhir, perubahan dan efek penyusutan populasi. Pada beberapa spesies, ukuran populasi dari satu generasi ke generasi berikutnya dapat berubah drastis. Ini bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan ataupun faktor dari populasi yang berukuran kecil tadi. Selanjutnya, variasi demografik. Pada lingkungan yang stabil, populasi akan cenderung meningkat hingga mencapai daya dukung lingkungan. Ukuran populasi bisa stabil jika kemapanan tercapai, angka kelahiran rata-rata seimbang dengan angka kematian rata-rata. Akan tetapi, pada kenyataannya, individu sering menghasilkan jumlah keturunan yang tidak sama dengan angka kelahiran rata-rata. Hal ini bisa saja terjadi karena reproduksi itu tidak terjadi sama sekali atau hanya menghasilkan keturunan yang lebih sedikit daripada individu yang mati. Banyak juga individu yang mati pada usia muda, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan keturunan, tidak bisa kawin. Sedangkan yang lainnya bisa memiliki hidup yang panjang. Angka kelahiran dan kematian rata-rata ini akan memberikan informasi yang cukup tepat mengenai populasi tersebut. Ini bisa dilihat dari perhitungan struktur populasi. Jika ada suatu populasi yang jumlahnya itu di bawah 50, jumlah individunya di bawah 50, maka berbagai kelahiran dan kematian individu di dalam populasi itu akan membuat populasi turut berfluktuasi secara acak. Jika populasinya cenderung berfluktuasi menurun karena tingkat kematian yang lebih tinggi atau karena angka kelahiran yang lebih rendah, maka populasi itu akan lebih rentan terhadap fluktuasi demografik pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan sekalipun populasi naik secara acak, pada akhirnya daya dukung lingkungan yang nantinya akan membatasi kenaikan tersebut. Sehingga nanti akhirnya menyebabkan populasi itu menurun lagi. Ketika suatu populasi menurun akibat kerusakan habitat atau fragmentasi, maka disinilah peran penting demografi. Variasi demografi ini mempengaruhi jumlah penurunan populasi akibat kerusakan atau fragmentasi habitat. Apa itu fragmentasi habitat? Fragmentasi habitat itu adalah peristiwa yang menyebabkan habitat yang awalnya luas dan utuh menjadi berkurang dan terbagi menjadi 2 atau lebih fragmen. Misalnya suatu hutan yang sangat luas yang menjadi habitat bagi satwa liar, menjadi habitat bagi tumbuhan, itu luasannya menjadi berkurang karena adanya tindakan alih fungsi lahan seperti pembukaan jalan, kemudian kegiatan pertambangan dan penebangan hutan. Ini adalah contoh fragmentasi habitat. Di gambar yang pertama itu bisa kita lihat sama-sama. Ada hutan yang sengaja disisakan sedikit untuk satwa-satwa tinggal di situ. Bayangkan, ada berapa satwa yang tinggal di situ dan ada berapa jumlah makanan yang tersedia di situ. Ketika jumlah satwa yang tinggal di situ tidak sesuai dengan jumlah ketersediaan makanan yang ada, maka yang terjadi antara 2, peristiwa pemangsaan
atau mereka keluar dari area tersebut. Kita ambil contoh, misalnya bekantan. Bekantan saat ini kan kebanyakan tinggal di daerah atau hutan yang sudah terfragmentasi oleh kegiatan pembangunan perumahan, kegiatan pembangunan kelapa sawit, kebun karet, pertambangan, dan sebagainya. Ketika mereka tinggal di suatu luasan yang kecil, anggaplah seperti yang ada di gambar tersebut, kemudian mereka akan kekurangan makanan ketika buah sedang tidak musim, atau bahkan kawasan itu malah dibakar oleh warga karena dibuka lagi menjadi ladang. Bukan salah mereka jika mereka keluar dari habitat mereka yang sangat kecil itu, kemudian mereka turun ke ladang-ladang warga untuk mencari makan. Nah, sayangnya mereka-mereka yang turun ke ladang warga untuk mencari makan itu dianggap sebagai hama. Ya mungkin memang bagi masyarakat mereka menganggapnya sebagai hama karena dianggap mengganggu. Tetapi sebenarnya kalau kita pikir, yang menimbulkan situasi itu kan manusia sendiri. Jadi tidak seharusnya manusia memperlakukan mereka seperti itu. Kemudian di gambar yang satunya, ini juga merupakan fragmentasi habitat ya. Kalau yang kasus yang ini, fragmentasi habitatnya karena dijadikan jalan. Nah, ketika suatu hutan dengan banyak satwa yang tinggal di dalamnya dibuat seperti ini, itu akan mengakibatkan mereka jadi kehilangan tempat tinggal, tempat bermain, sumber mencari makanan, dan mereka juga bisa terganggu dengan polusi, kemudian bisingnya suara mobil atau motor yang lewat di situ. Ini menyedihkan ya, saya ada mendengar beberapa taman nasional itu dicanangkan akan dibuat kereta gantung. Kalau nggak salah di Rinjani, itu pemerintah mencanangkan untuk membangun kereta gantung. Bayangkan, akan ada berapa banyak satwa liar yang terganggu di sana. Nauzubillah min dzalik ya, semoga tidak terrealisasi. Karena dengan adanya fasilitas kereta gantung itu, jelas kehidupan satwa liar terganggu dan juga kebersihan lingkungan juga pasti akan terganggu. Variasi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun biologi, yang juga dikenal sebagai stokastik lingkungan, ini menjadi salah satu penyebab bervariasinya ukuran populasi suatu spesies. Contohnya populasi kelinci Sumatera atau Nesolagus netseri yang sangat terancam punah, ini dipengaruhi oleh fluktuasi kelimpahan tumbuhan sumber makanannya dan juga jumlah pemangsanya. Sumber pakan kelinci ini dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Contohnya curah hujan yang cukup akan menambah jumlah tumbuhan, rerumputan ya yang jadi makanan kelinci. Sedangkan pada tahun-tahun saat musim kering berkepanjangan, musim kemarau, jumlah makanan pun akan sedikit. Akibatnya, ketika jumlah makanan sedikit, maka kelinci-kelinci itu banyak yang tidak bisa bertahan hidup, kemudian mati. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi ketahanan populasi terhadap kepunahan. Itu yang pertama variasi lingkungan, kemudian variasi demografik, dan variasi genetik. Ketiga faktor itu saling bekerja sama, sehingga penurunan populasi akibat satu faktor akan mengakibatkan kerentanan populasi terhadap 2 faktor lainnya. Semakin kecil ukuran populasi, maka semakin rentan pula populasi tersebut terhadap pengaruh ketiga faktor tadi. Ketiga faktor tadi dapat menurunkan keberhasilan reproduksi, menaikkan tingkat kematian, dan kemudian pada akhirnya mendorong terjadinya kepunahan. Perhatikan 2 gambar berikut. Gambar ini menunjukkan bagaimana lingkungan fisik dan biologi itu mempengaruhi ukuran populasi. Di gambar yang pertama, lingkungan fisiknya terlihat gersang ya. Ini bekantan sedang mencari makan. Makan utama bekantan itu kan daun ya, daun-daun hijau. Nah, mereka karena lingkungan fisiknya seperti ini, mereka kesulitan untuk mencari makan. Akhirnya mereka kelaparan, kemudian mati. Lalu gambar yang kedua, nah ini ada gambar harimau sedang menerkam manusia. Kenapa jadi harimau bisa menerkam manusia? Hal ini terjadi karena harimau kekurangan hewan-hewan lain yang biasa jadi mangsanya, seperti rusa dan lainnya.
Kalau lingkungan itu kondusif, lingkungan itu mendukung banyak makanan untuk rusa dan hewan-hewan lainnya sehingga mereka bisa hidup, maka harimau tidak akan kekurangan mangsa dan dia tidak perlu memakan manusia. Akan tetapi karena lingkungannya sudah tidak kondusif, kemudian hewan seperti rusanya diburu manusia, akhirnya harimaunya kekurangan makanan. Kemudian ketika dia melihat manusia, akhirnya manusialah yang dimangsanya. Ketika kita akan melaksanakan upaya konservasi pada tingkat populasi, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, lingkungan. Kita harus mempertimbangkan pada tipe habitat yang bagaimana sih spesies itu ditemukan, kemudian berapa sih luas tiap-tiap areal yang kini tersedia, bagaimana kok lingkungannya bisa berubah, sebesar apa pengaruh manusia pada lokasi itu. Kemudian untuk penyebarannya, bagaimana sih penyebaran populasi itu, bagaimana pola penggunaan habitatnya, lalu apakah individunya berkelompok, tersebar acak, atau tersebar teratur. Apakah spesies itu berpindah antar habitat atau menuju lokasi geografis yang lain, baik harian maupun tahunan. Sebesar apa sih pengaruh manusia pada sebaran spesies itu? Lalu interaksi biotik, ini berkaitan dengan jenis pakan dan sumber lain apakah yang diperlukan oleh spesies itu, lalu bagaimana cara memperolehnya, apakah ada spesies yang jadi pesaingnya, apakah ada pemangsa dan parasit, kemudian seberapa jauhkah manusia mengubah hubungan antar spesies dalam komunitas itu. Kemudian dari segi morfologinya, bagaimana perawakan spesies itu, bagaimana bentuk, ukuran, warna, dan permukaan tubuh serta fungsinya, bagaimana hubungan antara bentuk organ tubuh dan fungsinya, sebesar apa ukuran keturunannya yang baru lahir, apakah memiliki perawakan yang sama atau yang berbeda dengan induknya. Kemudian dari fisiologinya, seberapa banyak sih makanan, air, mineral, maupun kebutuhan lain yang diperlukan agar suatu individu itu dapat bertahan hidup serta tumbuh dan bereproduksi. Bagaimana pula ketahanan spesies tersebut dalam menghadapi kondisi iklim yang ekstrim, kapan waktunya, dan kondisi yang seperti apa spesies itu bisa bereproduksi. Untuk demografinya, berapa sih ukuran populasinya saat ini, berapa IPS-nya, ukuran populasi efektifnya, bagaimana bila dibandingkan dengan masa lampau, lebih kecilkah, lebih besarkah? Kemudian jumlah itu stabilkah, meningkatkah, menurunkah? Lalu dari perilakunya, bagaimana sih perilaku suatu individu mempengaruhi keberhasilannya bertahan di lingkungan? Bagaimana cara individu itu mencari pasangan atau menghasilkan keturunan? Dan terakhir, genetika. Seberapa besar sih variasi morfologi dan fisiologinya? Kemudian, sebesar apa faktor genetika mempengaruhi variasi tersebut? Untuk mempelajari populasi, ada beberapa metode yang bisa kita laksanakan. Metode yang pertama, kita bisa mempelajari populasi melalui pustaka yang diterbitkan serta majalah indeks artikel. Kemudian kita juga bisa belajar populasi melalui makalah yang tidak diterbitkan. Lalu melalui kerja lapangan, melalui kegiatan penelitian, dan yang terakhir melalui studi tour. Tapi kalau untuk studi tour ini, kita hanya bisa mempelajari populasi secara umum ya, karena sejatinya mempelajari populasi yang kompleks itu perlu waktu yang tidak sedikit dan diperlukan data-data ilmiah. Demikian pemaparan materi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Silakan dicatat hal-hal yang dirasa perlu, karena PowerPoint hanya menuliskan poin-poin penting saja. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar dan kita akan berdiskusi secara lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.